Saudara-saudara, kita akan membahas tentang ayat-ayat Alkitab. Sebagai seorang yang percaya Alkitab adalah firman Tuhan, maka tidak ada jalan lain untuk mengetahui segala sesuatu bukan berdasar doktrin organisasi gereja atau aliran atau denominasi. Meskipun itu juga dilandaskan pada ayat Alkitab, seringkali kita mengetahui dengan pasti bahwa banyak keterangan-keterangan di dalam doktrin-doktrin gereja itu yang ternyata tidak ada landasan Alkitabnya. Jadi semata-mata biara Alkitab, semua yang dikatakan oleh Alkitab sendiri. Mari kita bahas sekarang di dalam kitab 1 Korintus. Mulai dari pasal 1. Setelah kemarin mengenai 1 Korintus pasal 6 tentang tubuh sebagai bait Allah atau rumah Roh Kudus. Sekarang kita mulai dari pasal 1, bagaimana kata Alkitab sendiri tentang Alkitab. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada Allah, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseteru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita baca ini dari versi yang lain dalam surat Korintus 1 pasal 1. Ini dari Holy Bible yang merupakan terbitan The Gideon's International di dalam 1 Korintus pasal 6 after Romans. The first epistle of Paul the Apostle to the Corinthians, chapter 1. Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Jesus Christ. Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ, that in everything ye are enriched by him in all utterance and in all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Ya, ini yang ini terlanjur sampai pasal 1 ayat 7. Saya lanjutkan sekarang pasal 1 ayat 8. Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no division among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Jadi yang ayat 4 sampai 9 saya lanjutkan. Malah ayat 10 tadi, ya anggap aja ayat 10 sudah terlanjur. Ayat 4, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, saudara, kita sekarang membaca dalam bahasa Jawa. Ya, saka Paulus kang katimbalan dadi rasul Sang Kristus Yesus, awit saka karsane Gusti Allah lan saka Sostenes sadulur kita, marang pasamuwane Gusti Allah kang ana ing Korinta, yaiku para kang sinucikake ana ing Sang Kristus Yesus.
sarta kang padha katimbalan dadi wong suci adalah sake wong ing saendi ing ngendi-ngendi kang padha nyebut asmane Gusti kita Yesus Kristus, yaiku gustine wong-wong mau lan iya Gusti kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu saka Gusti Allah Rama kita lan saka Gusti Yesus Kristus ana ing kowe kabeh. Aku tansah saos syukur marang Gusti Allahku bab ing ngatasé kowe kabeh awit saka sih rahmate Gusti Allah kang kaparingake marang kowe ana sing ing Sang Kristus Yesus awit dene ana ing panjenengane kowe wis padha dadi sugih samubarang. Iya sarupaning pitembungan lan sawarnaning kawruh laras karo paseksen bab Sang Kristus kang wis kayektekake ana ing antaramu satemah kowe padha ora kakurangan ing bab sadengah ganjaran sajrone kowe padha nganti-nganti kababari Gusti kita Yesus Kristus. Panjenengane ya bakal nyantosake kowe nganti temeka ing wekasan. Temah kowe padha tanpa cacat besok ing dinane Gusti kita Yesus Kristus. Gusti Allah kang wis nimbali kowe marang satunggale kang putra Yesus Kristus Gusti kita iku satya tuhu. Lalu kita baca dalam terjemahan internasional. Setelah tadi kitab bahasa Inggris dalam bahasa terjemahan King James untuk versi Raja James. 1 Corinthians 1 Corinthians. Paul called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God and our brother Sosthenes. To the church of God in Corinth, to the sanctified in Christ Jesus and called to be holy, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. I always thank God for you because of his grace given you in Christ Jesus. For in him you have been enriched in every way, in all your speaking and in all your knowledge, because our testimony about Christ was confirmed in you. Therefore you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. He will keep you strong to the end so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God who has called you into fellowship with his Son Jesus Christ our Lord is faithful. Faithful. Nah, kita sekarang kitab suci terjemahan yang lebih lama lagi dari bahasa Indonesia. Ini terjemahan lama. Malah ini bahasa Jawa yang lebih lama. Ini di dalam 1 Korintus 1 Korinta katulis makatan 1 Korinta. Layangku Paul kang katinambalan marga saka kersane Allah dadi rasul Yesus Kristus karo sedulur Sosthenes tumekan marang pasamuane Allah kang ana ing Korinta. Para kang sinucikake ana ing Kristus Yesus. Para suci kang katimbalan dalah sake wong kang nyebut asmane Gusti kita Yesus Kristus ana ing sanggon-enggon. Iya ing kono, iya ing kene. Sih rahmat syukur, sih rahmat lan tentrem rahayu ana ing kowe saka Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus. Tan pegat anggonku saos syukur marang Allahku bab ing ngatasé kowe. Awit saka anggonmu padha kaparingan sih rahmate Allah ana ing Kristus Yesus. Dene sajroning patunggilane Gusti kowe wis padha dadi sugih samubarang. Iya sake pitutur lan sake kawruh marga paseksi ing bab Sang Kristus iku wis kayektekake ana ing antaramu. Temah kowe padha ora kuciwa bab sadengaha ganjaran sajrone padha nganti-anti kababare Gusti kita Yesus Kristus. Kang iya bakal nyantosake kowe kongsi temeka ing wekasan. Temah padha tanpa cacat besok dinane Gusti kita Yesus Kristus. Allah iku setya tuhu kang wis nimbali kowe marang patunggilane Kang Putra Yesus Kristus Gusti kita. Nah, saudara, kita sudah baca beberapa versi. Ini surat ditujukan kepada jemaat di Korintus dari Rasul Paulus yang menjadi rasul karena dikehendaki Allah, dipanggil menjadi rasul Yesus Kristus. Dan ini dari saudara mereka yang bernama Sosthenes. Ini ditujukan pada jemaat Allah di Korintus. Mereka dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Nah, ini tidak hanya cukup pada orang Korintus, tapi pada semua orang kudus di semua tempat yang berseru dalam nama Yesus. Tuhan mereka, Tuhan kita, Tuhan mereka. Nah, dan di sini ada salam kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai mereka semuanya. Nah, di sini setelah salam itu Rasul Paulus mengucapkan syukur pada Allah karena mereka orang Korintus karena kasih karunia Allah dianugerahkan kepadanya dalam Yesus Kristus. Oleh karena di dalam Yesus itu mereka menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam
perkataan, dan pengetahuan. Ini semuanya karena kesaksian tentang Yesus yang diteguhkan. Jadi kesaksian Yesus itu diteguhkan, dikuatkan di antara mereka. Sehingga mereka tidak kekurangan dalam karunia apapun. Sehingga mereka dalam menantikan penyertaan Yesus Kristus itu selalu kuat. Dia meneguhkan mereka sampai akhir. Sehingga pada saat hari Yesus Kristus datang, ya mereka tidak ada cacat. Jadi mereka dipanggil pada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita yang setia. Dan hal ini berlaku pada kita semuanya hanya karena dikuatkan dalam Yesus Kristus, maka kita kuat sampai ke